Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja mengimani dan mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria terangkat ke surga beserta badan dan jiwanya. Kita diajak untuk meneladan bagaimana pengabdian dari Bunda Maria yang senantiasa seluruh hidupnya dipersembahkan bagi Allah. Dan pada saat ini kita juga diajak untuk bersyukur atas ulang tahun yang ke-61 Gerakan Pramuka, sekaligus juga kita bersyukur atas selesainya acara temu gelang ajar yang keempat ini di bumi perkemahan Palutungan ini. Dan intensi misa kita persembahkan. Yang pertama, memohon berkat Tuhan agar sungguh melalui kekuatannya senantiasa disiapkan para pembina pramuka yang handal, mumpuni, berani berkorban, dan mampu berinovasi membawa perubahan di era milenial pada setiap gugus depan. Dan juga memohon kedamaian jiwa untuk arwah Kak Antonius Daud yang telah berpulang menghadap hadirat Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga karena belas kasih kerahiman Allah yang mendapatkan tempat kediaman abadi dalam kerajaan surga. Mari kita hening sejenak, kita meneliti batin kita agar kita sungguh makin layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Wahyu. Seorang wanita melahirkan seorang anak. Anak itu berada dalam ancaman seekor naga yang siap memangsanya. Namun begitu lahir, ia langsung dibawa ke hadapan Allah sehingga terluput dari bahaya. Sementara wanita lari ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Hal ini kiranya menggambarkan Bunda Maria yang telah melahirkan Kristus bagi umat manusia. Dan kini ia sudah berada di tempat yang disediakan Allah. Maka tugas untuk menghadirkan Kristus bagi dunia kini berada di tangan gereja. Kendati sering mengalami cobaan, kesulitan, bahkan penganiayaan, gereja harus tetap menjadi tanda dan sarana kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan senantiasa menyertai dan menjamin kelangsungan hidup gereja. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluh dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, maka tampaklah suatu tanda dari langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan ia di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suaranya di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar
penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi di dalam gulita. Yang benar, Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya. Pada waktu kedatangannya, kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkannya semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda.
Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperlihatkan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat siang. Salam pramuka. Yang tadinya nundutan jadi cenghar deh ya. Siapa yang belum mandi? Gak usah angkat tangan lah ya. Saya tahu tadi tercium ya. Pada siang hari ini kita bersama-sama bersyukur karena boleh menyelesaikan acara bersama kemah di tempat ini, dan saya melihat bagaimana keceriaan, kekompakan, kerjasama, dan juga lebih-lebih semangat yang ada dalam diri saudara-saudariku. Maka pada saat ini kita juga bersyukur atas ulang tahun yang ke-61 Gerakan Pramuka dengan tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Kita diajak masing-masing dari kita untuk punya andil dalam memperjuangkan ketangguhan bangsa, yaitu melalui tugas kita di tempat kita masing-masing, terutama dalam gerakan pramuka. Saya merasa sungguh terharu ketika mendengar dari panitia. Saya bertanya, yang hadir berapa? Awalnya mengira kami pesimis, karena beberapa waktu sebelum hari H, itu yang daftar di bawah 100, begitu ya. Tapi ternyata, puji Tuhan, ternyata yang hadir itu sekarang lebih dari 100 berapa? Pasnya aja berapa? 140? Pas aja ya, 140 gitu ya. 140, kita berikan aplaus ya untuk kita semua ya, luar biasa. 144 dari yang tadinya mengira yang hadir, yang ikut itu mungkin di bawah 100 ya. Maka ini juga sebetulnya merupakan berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan kepada kita semua. Nah, saudara-saudariku, pada perayaan Ekaristi ini kita juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maka kalau boleh saya memberikan sebuah renungan, paling tidak poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita belajar dari iman Maria. Saya kalau misalnya berziarah ke gua Maria,
Mungkin yang terbaru itu di Lembang, ya, Gua Karmel. Kalau saya berdoa di sana, berziarah, ada sebuah pemandangan yang bagi saya sangat menarik. Ketika di hadapan patung Bunda Maria, di sana itu hadir banyak peziarah. Mulai dari anak-anak kecil yang masih dituntun jalannya itu, sampai ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang muda juga ada di sana, sampai ke emak-emak juga ada di sana, ya. Tapi yang lucu itu biasanya ibu-ibu begitu datang mengeluarkan apa? Handphone, jujur sekali ya. Mengeluarkan handphone, bukan mengeluarkan rosario, tetapi handphone gitu ya. Ayo selfie dulu gitu ya, biasa ya. Tapi yang saya lihat bukan itu. Yang saya lihat di situ adalah sebuah pengalaman bagaimana umat Allah itu berhimpun di sekitar patung Bunda Maria, dan saya menyaksikan bagaimana tangan Maria itu kan terbuka. Jadi sebetulnya merangkul seluruh isi doa dari anak-anaknya. Maka saya melihat bagaimana seorang ibu, Bunda Maria, sungguh begitu mengerti apa yang menjadi keinginan dari anak-anaknya. Kan di bawah sini juga ada Bunda Maria ya, di Totombok. Maka sebetulnya bagi orang Katolik, Bunda Maria itu begitu dekat. Tapi lebih daripada itu adalah kedekatan kita dengan Bunda Maria agar kita bisa meneladan iman Maria untuk selalu bisa mengabdi Tuhan dengan seluruh jiwa raga kita. Itu yang ditunjukkan oleh Bunda Maria semasa hidupnya. Dia dipilih menjadi Bunda Putra, dan juga akhirnya dia juga memperlihatkan bagaimana iman yang kuat dan mengakar, dan ia sungguh-sungguh bersedia sepenuhnya untuk menjalankan perutusan dari Allah Bapa untuk mengandung sang putra, sehingga sungguh teladan imannya itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, pada saat ini kita bersama-sama untuk belajar bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh menjadi pribadi yang siap mengabdi tanpa batas. Sebagaimana tema dari Hari Pramuka yang kita rayakan pada saat ini. Tema yang diambil juga dari rekan-rekan panitia gelang ajar yang keempat ini, Passion brings change. Yang artinya apa? Yang artinya apa? Apa? Passion. Apa itu passion? Kemampuan. Apalagi? Apa? Gairah. Gairah. Apalagi? Gelora. Semangat. Jadi positif semua kan ya? Gairah, semangat, keinginan, tapi bukan yang biasa-biasa. Yang namanya passion itu sungguh-sungguh lahir dari kedalaman diri seseorang. Jadi bukan hal-hal yang kalengan, ya, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Tapi sungguh-sungguh berasal dari kedalaman diri seseorang. Maka sebetulnya saya kira panitia kita semua juga ingin agar sungguh melalui peran kita masing-masing di sekolah kita masing-masing, gerakan pramuka ini menjadi tanda nyata bagaimana pengabdian itu sungguh-sungguh dialirkan sehingga membentuk karakter-karakter yang unggul di setiap para pendidik dan juga mereka yang dididik oleh saudara-saudariku. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua sungguh mengambil tema ini, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Dan pada saat ini semangat itu, passion itu dibawa sampai ke tempat kita masing-masing. Terus dipelihara, dijaga, dirawat, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan. Yaitu karakter-karakter yang berkualitas di antara para peserta didik. Maka oleh karena itu, gerakan pramuka ini sekali lagi menjadi kesempatan, momentum yang sangat bagus untuk kita semua, agar kita sungguh-sungguh ikut ambil bagian untuk membangun ketangguhan bangsa melalui gerakan pramuka. Semoga Bunda Maria yang kita rayakan saat ini
diangkat ke surga, dan juga perayaan ulang tahun Pramuka yang ke-61 senantiasa memberikan semangat yang luar biasa bagi kita semua, sehingga gerakan Pramuka, terutama di Keuskupan Bandung ini, sungguh dapat menghadirkan berkat yang istimewa kepada siapapun, terutama para peserta didik yang kita arahkan. Tuhan memberkati. Mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus, yang meneladankan cinta kasih kepada kita dalam kehidupan. Bagi para pejabat gereja, semoga para uskup, imam, dan diakon semakin tulus hati dalam mengajarkan nilai-nilai keutamaan cinta kasih untuk menumbuhkan semangat Kristus hingga berbuah kedamaian di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga mereka sungguh-sungguh berusaha memelihara toleransi beragama dan keindahan budaya masyarakat sebagai anugerah kehidupan untuk saling mempersatukan. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi kami para penggerak pramuka, khususnya dalam persaudaraan TKK MPK Keuskupan Bandung, semoga kita senantiasa mengikuti jejak Yesus Kristus untuk memelihara buah-buah Roh Kudus dalam profesi kami sebagai para pembina pramuka, hingga dapat menumbuhkan generasi baru dalam masyarakat yang berdasar pada semangat cinta kasih, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi para peserta didik siaga, penggalang, dan penegak dari setiap gugus depan, semoga Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, berani berkorban, dan mau berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedamaian jiwa Kakak Antonius Daud yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan kepadanya anugerah hidup yang kekal. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Kita aturkan intensi kita masing-masing secara pribadi dalam keheningan doa. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami lapar dan haus akan cinta kasih. Dengarkanlah doa kami yang merupakan ungkapan sederhana untuk ikut serta mendatangkan kerajaan-Mu di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu
lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak, dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Perawan Maria, Bunda Allah, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami muji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut menghantar kita semua sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga berkat dua Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mungkin setelah misa nanti ada pengumuman, tapi saya secara pribadi, saya haturkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, Kak Yosep dan teman-teman, dan juga untuk para kakak yang telah diutus dari yayasan masing-masing yang berkenan dan juga terlibat dalam pertemuan gelang ajar yang keempat ini. Semoga semua yang telah dirasakan kebersamaan ini semakin memberikan semangat yang baru dan juga terus berkarya dengan baik dan optimal di tempat Anda masing-masing. Semangat? Amin. Salam Pramuka. Oke. Mari sekarang kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bunda yang kucinta, merdu menawan hati, segala